A few moments later. Semuanya, pertama-tama kalian semuanya pasti sudah tahu kan kalau kasus korupsi Indonesia itu sudah banyak terjadi loh. Banyak para pejabat-pejabat yang memiliki kekuasaan, memiliki jabatan, bahkan menteri-menteri pun melakukan korupsi. Satunya nih, kalian pasti semuanya sudah tahu kan dengan kasus ini yang terjadi pada tahun 2023 lalu. Nah, pertama sini aku membahas sedikit nih tentang kasus ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan 3 orang tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi bersama-sama Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi menyalahgunakan jabatan untuk melakukan pemerasan kepada aparatur sipil negara di Kementerian Pertanian. Selanjutnya mari kita lihat konstruksi perkaranya. Dalam konstruksi perkaranya diduga SYL membuat kebijakan personal terkait pungutan maupun setoran dari para ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. SYL menginstruksikan KS dan MH untuk melakukan sejumlah penarikan uang dari unit eselon 1 dan 2 dalam bentuk transfer rekening bank serta pembelian barang maupun jasa. Diketahui terdapat paksaan dari SYL kepada para ASN di Kementan, di antaranya dengan status fungsional jabatannya difungsionalkan dan pindah kerja ke unit lain. Adapun sumber uang yang digunakan SYL yaitu dari realisasi anggaran Kementan yang sudah di-markup serta permintaan uang kepada vendor yang mendapatkan proyek di Kementan. Atas arahan KS, SYL dan MH memerintahkan sejumlah stafnya untuk melakukan sejumlah penarikan uang dari unit eselon 1, para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris di masing-masing eselon 1 dengan besaran nilai yang sudah ditentukan SYL sebesar 40.000 US dollar sampai dengan 10.000 US dollar. Baik, untuk pembahasan selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai penggunaan uang korupsi Syahrul Yassin Limpo atau SYL. SYL menerima uang secara rutin tiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing. Penggunaan uang oleh SYL juga diketahui oleh KS dan MH antara lain untuk cicilan kartu kredit, pembelian mobil, dan perbaikan rumah. Sejauh ini uang yang dinikmati SYL bersama-sama KS dan MH termulan sekitar 13,9 miliar. Terdapat penggunaan lain oleh SYL, KS dan MH serta penjabat pejabat di Kementan Rupiah. Penggunaan uang korupsi Syahrul Yassin Limpo atau SYL terkuat di PN Jakarta Pusat Pengadilan Tipikor mengungkap SYL sering menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi terutama keluarga. Lalu kemana saja uang korupsi SYL, mantan serta fungsi fungsional ATK BBM Media Badan Karantina Indonesia Abdul Hafiz dalam kesaksian yang mengatakan pernah mengeluarkan biaya untuk sunatan cucu SYL. Hafiz juga menuturkan Kementan diminta untuk menyiapkan uang untuk keperluan pembuatan kakek staf biro untuk cucu SYL. Selain biaya sunat dan membangun kafe staf biro, mempengaruhi 3 juta per hari untuk pesan makanan secara online ke rumah dinas SYL dan laundry. Tim penyelidik juga menemukan aliran uang untuk partai politik. Sementara itu KPK masih terus melakukan penelusuran terkait aliran uang-uang tersebut. Oke, itu saja yang kita ketahui tentang penggunaan uang korupsi Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Itu dia penjelasan singkat mengenai korupsi yang ada di Indonesia ataupun Oh my god. jadi itu dia penjelasan singkat mengenai korupsi yang ada di Indonesia.
ataupun korupsi yang terjadi yang dilakukan oleh mantan Menteri Pertanian. Jadi gimana sih pendapat para dosen ataupun mahasiswa sendiri? Narasumber dosen. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Pertanyaan saya di sini, bagaimana menurut Bapak mengenai korupsi yang terjadi di Indonesia Pak? Wah, korupsi yang terjadi di Indonesia itu sudah, apa istilahnya itu apa? Sudah luar biasa, merugikan negara sama sekali. Selanjutnya Pak, menurut Bapak tindakan pidana apa yang cocok untuk seorang melakukan korupsi? Menurut saya itu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ya. Untuk korupsi sebenarnya itu sebuah extraordinary menurut saya. Jadi harus tindakannya lebih keras lagi ya, lebih lagi. Kalau saya sebenarnya memiskinkan orang korupsi itu. Ya, tindakan yang paling aturan hukumnya itu harus lebih keras lagi, bukan hanya penjara, tapi sebenarnya selain penjara kita harus memiskinkan korupsi. Jadi semua kekayaannya itu harus harapannya itu harus bisa diberantas, harus bisa dilakukan gitu, baik oleh pemerintah bersama dengan pemerintah juga masyarakat gitu ya, oleh yang biasanya memberantas korupsi ya kita ya pemerintah ya kan. Tapi kalau misalnya untuk sekolah kita juga bisa berbicara dengan kementerian pendidikan, itu juga juga pendidikan kalau korupsi, lalu pendidikan korupsi itu juga diajarkan tidak anak-anak yang kecil, begitu. Baik itu dalam pendidikan formal maupun dari pengalaman dunia itu ketika mereka pendidikan, mereka melakukan guru bertanggung jawab mereka, dan mereka tahu bahwa korupsi itu tidak boleh dilakukan. Korupsi itu sesuatu yang mereka tidak boleh dilakukan. Dengan begitu berarti sebenarnya kita sebenarnya baik. Jadi korupsi itu tidak ada. Kalau terkait dengan korupsi yang membuat terjadi makan marah begitu, yang melibatkan banyak orang begitu, kalau bilang bagaimana ya itu tanggung jawab negara, ya tanggung jawab negara, mereka harus bisa mengantisipasi, dan mereka juga harus bisa menegakkan hukum-hukum sebanyak mungkin jadi korupsi. Itu kenyataannya paling juga korupsi ada, tapi mereka juga terlibat di dalam hal itu kan sudah pernah ya, dan itu terus berlangsung begitu tanpa perubahan. Itu menurut saya sih ternyata pemberantasan korupsi itu tetap terus booming di Indonesia begitu. Terima kasih. Bagaimana sih pendapat Ibu mengenai korupsi yang dilakukan oleh Indonesia? Kalau menurut saya bukan hanya soal YSL ya, tapi untuk sejumlah kasus korupsi bahkan yang kemarin-kemarinnya sebelum YSL itu kan dulu juga ya Bos HP dengan yang lain-lainnya itu yang 271 triliun dan lain sebagainya, dan sekarang juga ini yang terbaru. Apapun latar belakangnya, entah itu kepentingan pribadi, kelompok, gitu ya, korupsinya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok, menurut saya itu tetap sesuatu yang salah, dan mereka memang harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Jadi artinya apa yang mereka ambil dari negara, yaitu yang harus mereka kembalikan kepada negara. Begitu. Nah, masalahnya adalah hukum kita lebih susah. Tidak bisa secara langsung, misalnya kalau kayak ada beberapa negara yang ketika mereka korupsi langsung dihukum mati atau langsung kasih sanksi yang besar begitu, sehingga ada efek jerah terhadap orang-orang yang melakukan korupsi. Sementara di Indonesia kan tidak seperti itu.
ya kita mereka kayak sebenarnya sudah lalu itu enak sekali mereka korupsi dan mereka mesti jalan-jalan dan lain sebagainya. Kasusnya itu memang tidak benar-benar tidak bisa masih kayak kesana kemari tanpa ada penyelesaian yang terkaku gitu. Dan di saat penyelesaian itu ada juga apa sanksi yang mereka dapat, ya mereka cuma mengembalikan sekian ke negara setiap akun itu, dan dikembalikan ke negara itu betul-betul dikembalikan ke negara, ya kan? Belum tentu juga kan, kita kan tidak tahu. Iya, ditampilkan saja di kayak masyarakat. Iya, tapi apakah mereka sudah kembalikan? Iya, kan kita kan tidak tahu. Jadi memang negara harus bertanggung jawab ya. Dalam hal ini bertanggung jawab untuk memberantas korupsi itu sangat penting. Dan sekarang ini kita sudah punya presiden yang baru ya. Harapannya ya selain program melakukan yang lain itu upayakan supaya kita memang korupsi itu harus betul-betul diberantas. Apapun alasannya, mau kepentingan pribadi atau mau kepentingan kelompok atau mau apapun itu, ya korupsi terjadi kita merugikan semua orang masyarakat juga kan. Bayangkan korupsi sebesar itu kalau misalnya bisa dibagikan kepada masyarakat ya. Narasumber mahasiswa. A few moments later. Korupsi yang terjadi di Indonesia menurut kita tuh korupsi sekarang paling banyak terjadi saat itu paling banyak terjadi korupsi. Mengkhawatirkan korupsi sudah diberantas. Saya sendiri, korupsi yang ada di Indonesia ini kan semakin meningkat. Hal itu diakibatkan tentunya pasti adalah hal yang negatif ya. Apalagi dengan adanya korupsi itu perkembangan di negara ini semakin menurun, bukan semakin maju. Dari faktor individu sendiri, dan dimana ketika salah satu tidak puas apa yang sudah dia dapatkan. dan korupsi itu maraknya terjadi di instansi-instansi yang tadi berdampak besar untuk untuk lembaga-lembaga lain yang jadi korupsi pegawai atau karyawan yang ada dalam satu instansi, dia mengalami tekanan dari pekerjaan yang diterima, sehingga dampak yang timbul mungkin dampak pikiran yang negatif akan korupsi atau memanfaatkan dana yang dimiliki dari instansi tersebut. Itu sangat merugikan, harus dibasmi, tapi sampai sekarang belum ada cara untuk benar-benar membasmi korupsi. Karena dari lembaga KPK sendiri mungkin masih ada kebocoran-kebocoran atau hal-hal yang ditutupi di belakangnya. Jadi KPK sendiri akan susah sekali dihadapi basmi dari Indonesia. Saya kalau misalkan itu kan berkurang apa yang sudah dirasakan itu masih jadi faktornya dan orang di bawah itu menjadi adalah orang. Terima kasih kakak. Udah adalah dengan apa yang itu orang yang dari penjara karena tindakan itu sangat merugikan negara dan juga masyarakat yang lain. Kalau mau ingin dari sesuatu kurang, Kakak tindak pidana apa yang cocok untuk orang yang melakukan korupsi? Kalau penjara kayak kamu nanti tapi kalau penjara kan masih kurang. Mungkin kalau baca korupsinya tuh kayak paling batas tuh mungkin bukan yang paling batas mungkin. Ya.
Well, itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan mengenai kasus yang melibatkan mantan pertanian yang berinisial YSL. Jika kalian ingin mengetahui lebih dalam, silakan periksa berita-berita yang ada mengenai kasus tersebut. Sebelum itu, saya ingin pantun dulu. Wait a minute. Who are you? Pergi belanja membawa keranjang, sore hari memancing ikan. Video kami memang panjang, walau panjang tapi menyenangkan. Bye-bye, pamit dulu.